Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Nuansa alam dibalut dalam cerita perjalanan. Menikmati bentang alam serta budaya daerah yang dilalui. Daya tarik satwa menjadi sajian wisata yang memikat para pengunjung. Berikut 3 perjalanan tim Journey menembus alam Indonesia indah. Semuanya tersaji dalam Journey Way to Explore. Tak jauh dari Jakarta, travelers akan menemukan hidden gem yang menyimpan pesona alam untuk dinikmati. Alunan bukit dan lembah menjadi jalur bagi pecinta alam untuk trekking. Daratan rumput dapat menjadi titik campervan ataupun camping. Kami pun mencobanya dengan menggunakan campervan Simarut menuju Pondok Pemburu di kawasan Cisadon, Jawa Barat. Jarak tempuhnya sekitar 73 km dari Jakarta Barat. Namun jika soal waktu tempuh, tergantung kondisi jalan dan juga cuaca. Dimulai dari titik pertengahan Jalan Prabowo Cisadon, perjalanan yang tak mulus mulai kami rasakan. Tepat di pinggir jurang, jalanan sempit, batu, tanah yang licin membuat perjalanan sedikit menantang. Dalam perjalanan menuju ke tempat camping kita, yaitu di Pondok Pemburu. Nah, ini kita lewat jalan menuju ke Cisadon. Nah, Bukit Cisadon. Ada satu jalan lain ya, Min ya? Ya. Sebenarnya ada 2 alternatif jalan. Ini kita pilih jalan yang off-road, kita pun pakai mobilnya beda. Ini 4-wheel drive. Ini sebenarnya kelihatan mungkin dia pucat ya. Iya, juga. Ini karena jalannya itu cukup hanya 1 mobil ya. Yep. Terus berbatu, kadang kita lewat jalan tanah. Nah, ini kan lagi musim hujan nih. Jadi kadang licin. Gimana? Mobil aman? Aman, Kalau tapi mobil drive aman ya? aman, tapi iya memang terkadang kita bertemu dengan batu-batu yang besar, terus tanah yang licin. Jadi tuh sempat selip juga tadi. Sempet selip. Nah, ini tuh sebenarnya selain jalur mobil, ini sebenarnya adalah jalur orang-orang untuk motor trail dan juga jalur trekking. Nah, bisa dibayangin lah jalur trekking itu kayak apa. Sebentar kita lagi melewati jalur yang lumayan. Baiklah, semoga sih kita udah tinggal Kita bisa melewatinya. sampai ketemu lagi deh. Ya, pokoknya di ikuti Pondok Pemburu. perjalanan kita sampai Pondok Pemburu. Setelah merasakan perjalanan sepanjang 3 km yang sempit, akhirnya sampai juga kami di Pondok Pemburu. Langsung saja kami mencari spot parkir yang pas untuk mempersiapkan campervan Simarut. Ini dia lokasinya di Pondok Pemburu. Wah, keren banget ini kita. Camping groundnya nih udah tenda-tenda udah berdiri, tapi kita mau pakai campervan tidurnya. Oke, Min, kita bongkar nih. Kami mulai membuka tenda yang berada di atas campervan Simarut sebagai tempat kami beristirahat. Di balik pintu belakang, terdapat laci dan rak sebagai tempat kami untuk masak. Menu simpel dan cepat yang kami pilih adalah spaghetti. Kami pun berbagi tugas. Lina merebus spaghetti dan Minanti memasak bumbu bolognese. Dan inilah hasilnya. Udara yang mulai dingin pada malam hari membuat kami mulai memasak yang hangat-hangat.
Inilah Suki dengan 2 macam kuah. Minanti membuat kuah tom yum dan Lina membuat kuah kaldu ayam. Sambil memasak, kami berdua tak sabar untuk segera mencicipinya. Wah. Aduh, ini dingin banget. Terus kita bikin Ada tom yum, ada kaldu ayam. pakai suki ya. Ala Suki. Karena sore kita udah makan spaghetti yang kering-kering, kita malamnya ngangetin diri nih. Sengaja kita pilih menu yang sebenarnya menyegarkan tapi simple ya bikinnya ya. Jadi buat di campervan nggak perlu potong-potong bumbu apalah ya. Masaknya juga simple banget. Masaknya simple tapi kita bisa masak cepet, makannya juga cepet. Enak banget. Perut sudah kenyang, saatnya bersantai di depan api unggun sambil minum jahe merah. Bagi travelers yang tidak punya campervan, tidak usah khawatir. Di Pondok Pemburu kamu dapat camping cukup membawa tenda. Kalau nggak punya tenda pun di sana juga sudah disiapkan. Kamu tinggal pilih paket yang mereka tawarkan. Oke, sekarang waktunya beristirahat karena esok hari kami akan trekking. Tetap bersama kami di Journey Way to Explore. Dalam perjalanan journey kali ini, saya akan menjelajah sebuah kabupaten yang berada di jantung Pulau Sulawesi, Luwu Utara. Dan saya memulai perjalanan dari ibu kota kabupaten, Masamba. Untuk mencapai Masamba dari Jakarta, saya harus menempuh perjalanan udara dengan pesawat menuju ke Makassar, lalu menumpang pesawat ATR menuju ke Bandara Palopo Lagaligo di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu. Disambung dengan perjalanan darat selama 2 jam hingga tiba di Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Bertolak dari ibu kota kali ini, saya mempunyai misi untuk menembus jalur menuju ke Seko, sebuah kecamatan di dataran tinggi yang telah lama terisolir karena jalurnya yang sangat ekstrim. Sejak Indonesia merdeka 74 tahun lamanya, jalur menuju Seko terkenal dengan ojek termahalnya. Dengan tarif hingga Rp1.000.000 sekali jalan, ojek menjadi satu-satunya pilihan moda transportasi karena buruknya kondisi jalan. Bahkan perjalanan dari dan menuju ke Seko dapat ditempuh dalam waktu 2 hari 1 malam. Walaupun secara jarak sebenarnya hanya sepanjang 150 km. Namun kini untuk pertama kalinya, saya menjajal jalur baru Masamba Seko dengan mengendarai mobil. Dan ternyata jalur telah jauh lebih baik. Paling tidak sampai di perhentian pertama saya di Kecamatan Rongkong. Jalan yang dulunya ditempuh lebih dari 5 jam, kini dapat dilalui hanya dalam waktu 1,5 jam. Saya singgah di sebuah dusun yang berada di lembah, Dusun Saluranti. Betapa indahnya dusun ini jika dilihat dari atas bukit, karena rumah-rumah yang hanya beberapa berjajar di tengah hamparan sawah. Masih jauh perjalanan kita ke Seko, tapi kita mampir dulu singgah di sebuah desa yang bernama Rinding Alo di Kecamatan Rongkong. Ada yang spesial dari desa ini selain lihat pemandangannya kan yang cukup bagus ini. Di belakang saya adalah sawah. Nah, ini adalah salah satu padi terbaik di Indonesia. Kenapa? Karena di sini padi-padi ini, sawah ini ditanam dengan cara tradisional, tanpa pestisida, tanpa pupuk kimia. Jadi mereka hanya menggunakan teknologi air, jadi mengatur debit air yang masuk sehingga padi yang tumbuh itu padi yang bagus. Jadilah ini padi salah satu padi terbaik di Indonesia. Kabupaten Luwu Utara menjadi lumbung bagi padi terbaik di Indonesia. Salah satu penghasilnya adalah Kecamatan Rongkong ini. Disebut padi terbaik karena tak hanya kualitas dan rasanya, penanaman padi di sini masih mengandalkan alam, sama sekali tanpa adanya produk kimia apapun. Selain penghasil padi terbaik, Kecamatan Rongkong khususnya di Dusun Saluranti ini adalah satu-satunya dusun dengan warisan tenun tradisional di Kabupaten Luwu Utara.
mulai dari benang yang dipintal dari kapas, proses penenunan, hingga pewarnaan, semua dikerjakan secara tradisional. Pewarna alami diracik dari tanaman yang ditanam di sekitar dusun, dan prosesnya pun dilakukan dengan tekun. Tak heran jika untuk membuat satu lembar kain tenun dapat memakan waktu hingga berbulan-bulan. Dari pemandangannya yang indah dan tenun uniknya, Salurante menjadi salah satu lokasi wisata yang wajib dikunjungi di Luwu Utara. Ini kan satu-satunya yang ada tenun di Luwu Utara ini ya Mbak ya? Iya. Nah tapi kan nggak cuman ada di sini tok kan ini tenunnya ini kan? Sudah dibawa kemana aja sih sebenarnya tenun ini? Biasanya itu kita bawa ke pameran. Kemarin ada yang terakhir di FKI di Palopo. Terus ada juga biasanya turis ke sini dari Belanda, dari Brasil juga ada. Turis-turis gitu? Iya. Selain itu mereka sendiri yang datang ke sini. Mereka pilih sendiri? Iya, pilih sendiri. Iya. Kalau dilihat ini kan semuanya masih dari alam ya Mbak? Iya. Emang ini semua bahan dari ujung sampai ujung harus alami? Dari alam, tenunnya juga dari alam. Dan berapa lama sih gitu membuat sampai jadi gitu? Tanaman bahannya itu semuanya masih alami. Dari daun-daun dengan akar akar kayu. Itu pembuatannya itu paling sebentar itu 3 bulan. Paling sebentar itu pun hanya selendang kecil. Kalau yang sudah besar itu biasanya bertahun-tahun baru jadi. Tahun-tahun baru Iya. jadi. Berarti selain menjual tenun ini kan di sini kalau ada Pokdarwis berarti ada wisata juga. Iya, ada. Nah, yang pengelolaan wisata ini gimana Mbak? Kalau Mbak kan melihat sebagai bendahara apalagi nih pasti tahu kan sebelum jalannya diperbaiki sama setelah diperbaiki itu perbedaannya kayak apa sih? Ya, sebelum diperbaiki itu ya, kita masih susah Mbak, masih sedikit. Setelah jalannya diperbaiki ya alhamdulillah sekarang sudah lebih banyak dari yang sebelum-sebelumnya. Berapa Mbak kalau diperbandingkan gitu? Kalau bandingannya itu sekitar 50% meningkat lah. Lebih dari 50% Iya. meningkat. Hawa sejuk di Salurante Rongkong seolah menjadi pembuka untuk terus menelusuri indahnya Kabupaten Luwu Utara hingga mencapai Kecamatan Seko nantinya. Satu hewan yang terbesit di kepala saya ketika mendengar kata Kalimantan Tengah, yes, orang utan. Gak sabar banget lihat orang utan secara langsung di hutan. Masih bersama Purwanti sebagai tour guide kami, perjalanan ke Taman Nasional Tanjung Puting kami lalui dari Dermaga Kumai, Kota Waringin Barat. Perjalanan menuju ke sana akan menjadi perjalanan yang tak terlupakan, karena kami akan bermalam di kapal Klotok Wisata. Akhirnya kita berangkat dengan kapal ini menuju Tanjung Puting. Kalau misalnya lihat di maps ini sih kita nanti akan masuk ke Sungai Sekonyer. Selama perjalanan itu pun nanti akan bertemu tuh sama binatang-binatang liar yang ada di situ. Sepanjang perjalanan kami menyusuri Sungai Sekonyer dengan berbagai pemandangan flora dan fauna. Ya, ini dia yang selalu menyapa kami. Hai bekantan. Banyak sekali ya. Jadi bekantan ini kerap berkelompok. Selain itu juga ada burung yang sangat cantik yaitu Raja Udang. Terus menyusuri sungai kami pun bertemu Asian Black Hornbill. Kalau beruntung dan air sungai surut maka pengunjung dapat bertemu buaya yang melintas ataupun sedang berjemur. Aktivitas pertama yang langsung kami lakukan adalah ke feeding station untuk melihat orang utan yang datang makan pisang. Tak lama berjalan, kami sangat-sangat beruntung dapat bertemu orang utan bernama Rika. Saat itu Rika sedang berada di batang pohon dekat jalur trekking. Kami pun tetap sedikit takut ya kalau dekat dengannya. Bagaimanapun mereka tetaplah liar dan sudah berada di alamnya atau di hutan. Sejenak kami mengabadikan momen mahal ini dan melanjutkan perjalanan walaupun Rika sempat merasa terancam. Begitupun kami yang awam ini. Kami kembali melanjutkan perjalanan ke feeding station dengan berjalan kaki selama 10 menit.
Waktu makan orang utan di Pondok Tangguh ini dimulai pukul 9 pagi. Namun sayangnya kami melihat hanya sedikit orang utan di sini. Ya info Mbak Ipung, kemungkinan bertemu orang utan itu from zero. Bisa saja nggak lihat sama sekali. Jadi pisang yang disajikan Taman Nasional Tanjung Puting ini merupakan nutrisi tambahan. First time for have a tour for see the orangutan? Yes, this is my first time. Okay. Do you have a dream for see the orangutans or just curious or what? I was a bit curious about this one, and I got a recommendation from a friend in Jakarta. Okay. It's nice to see that there's still a place for orang-utans where they can live Yeah. in freedom, and here not that much humans who are hunting them or something like that. Orang utan liar tetap bergantung pada makanan di dalam hutan, seperti buah, kulit pohon, daun, dan rayap. Apabila di dalam hutan sedang panen buah, maka orang utan tidak akan ke feeding station. Usai feeding time di Pondok Tangguh, kami akan melihat feeding station lainnya, yaitu Tanjung Harapan. Perjalanan kami lanjutkan. Kapal ini terbuka, terdapat meja makan untuk menyantap makanan mulai sarapan hingga makan malam. Dalam perjalanan kami pun akan menyantap makan siang dengan beragam menu yang pastinya akan memanjakan perut yang sudah mulai lapar. Tak terasa kami sudah sampai di Tanjung Harapan. Yang terpenting ialah tetap jaga jarak aman jika melihat orang utan setidaknya 5 meter. Kita langsung pindah aja, jangan stay di situ. Takutnya dia pi atau pu, atau kita kejatuhan rantingnya. Tamu yang datang disarankan tidak membawa makanan atau minuman agar tidak menarik perhatian orang utan. Ribut, mereka pergi. Kan mengganggu. Keberuntungan kembali menyertai kami. Ternyata di Tanjung Harapan ini banyak sekali orang utan yang datang ke feeding station. Setelah dia mengamati orang utan, ternyata mereka mengambil banyak pisang, lalu membawanya ke bagian atas pohon. Orang utan ini tidak suka eye contact dengan manusia. Mereka bisa saja marah dengan mengeluarkan bunyi. Udah. Tuh. Oh, udah. Walaupun beda ya. Itu dia marah tuh. Udah potekin ranting, nanti kalau misalnya dia bete beneran dilempar ke orang yang di bawah. Tadi udah gitu soalnya. Nah tuh masih megang rantingnya tuh. Tuh kan. Tuh, dibuang. Tanjung Puting menjadi satu-satunya di dunia sebagai tempat peluang terbesar untuk menyaksikan orang utan secara liar. Hingga saat ini, wisatawan yang datang 80% ialah wisatawan asing. Inilah perjalanan tim Journey. Semua tak lepas dengan dukungan kearifan lokal ritual adat agar keasrian dan kesuburan tanah suku Dayak tetap terjaga. Metro TV. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.